Seorang pengendara motor terkapar di trotoar usai menabrak bus Transjakarta yang tengah berhenti mengangkut penumpang. Motor yang oleng juga sempat menyenggol mobil yang berada di sebelahnya. Kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta kembali terjadi. Wanita pengendara motor ini terkapar di trotoar usai menabrak bus Transjakarta yang tengah berhenti mengangkut penumpang di ruas Mampang, Jakarta Selatan. Kencangnya benturan juga menyebabkan motor oleng hingga menabrak sebuah mobil yang berada di sampingnya. Jadi saya kan dari arah sana, Mas. Saya di kanan nih. Terus tiba-tiba saya ngeliat ada ibu-ibu nabrak busway. Saya udah saya udah ngerem nih. Ternyata motornya pental ke mobil saya. Pengendara motor yang terluka di bagian punggung dan kaki kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Sebelumnya pada minggu lalu kecelakaan Transjakarta juga terjadi di ruas MT Haryono. 2 orang meninggal dunia, salah satunya adalah sopir Transjakarta. Dua bus Transjakarta kecelakaan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin 25 Oktober lalu. Bus Transjakarta yang sedang berhenti di halte ditabrak dari belakang oleh bus Transjakarta lainnya dengan kecepatan cukup tinggi. 2 orang meninggal dunia, salah satunya supir bus Transjakarta yang menabrak dari belakang. Sementara korban luka berjumlah 37 orang penumpang. Ditlantas Polda Metro Jaya langsung menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus Transjakarta. Selama olah TKP yang berlangsung selama 1 jam, halte Transjakarta Cawang Ciliwung ditutup sementara. Selain memberi penanda, polisi juga melakukan simulasi dengan mendatangkan sebuah bus Transjakarta. Olah TKP berlangsung selama 1 jam untuk mengetahui detail kecelakaan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, sopir mengantuk karena sudah tidak terlihat upaya pengereman dari bus yang belakang. 11 saksi sudah diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjenguk korban kecelakaan Transjakarta di RSUD Budi Asih Jakarta. Anies juga memastikan bahwa PT Transjakarta akan menanggung penuh biaya perawatan korban hingga sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jenazah mantan anggota TNI AU yang ditemukan tewas di Makassar, Sulawesi Selatan telah dijemput pihak keluarga. Polisi masih menyelidiki pemicu pertikaian antara korban dengan seorang supir yang mengakibatkan korban tewas. Jenazah mantan anggota TNI Angkatan Udara yang ditemukan tewas di Makassar, Sulawesi Selatan telah dijemput keluarga dari Rumah Sakit Polri Bayangkara. Jenazah korban langsung dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Sementara itu, supir yang berduel dengan korban masih dirawat intensif. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih mendalami pemicu perkelahian antara korban dengan sopir hingga mengakibatkan korban tewas. Sesampainya di tengah jalan, HE meminta untuk dibelokkan kendaraan ke Jalan Taman Makam Pahlawan. Di Jalan Taman Makam Pahlawan itulah HS, ulangi HE, tiba-tiba melakukan penganiayaan terhadap MS di bagian paha dan dada. Seketika itu juga MS melakukan perlawanan dan merebut sangkur dari HE dan sempat mengenai HE juga di bagian dada. Setelah itu MS keluar dari mobil dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Sebelumnya korban ditemukan tewas di saluran irigasi dekat minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu dini hari. Korban mengalami luka tikam pada bagian dada. Korban tewas usai bertikai dengan seorang supir yang juga dikenalinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Tiga anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual ayahnya di Bandar Lampung menjalani pemulihan trauma. Sementara pelaku telah mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Tersangka RO kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria berusia 48 tahun ini harus berada di balik jeruji besi karena mencabuli anak kandung dan anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus kekerasan seksual terhadap tiga anaknya yang masing-masing berusia 16, 5, dan 3 tahun terungkap setelah korban menceritakan kepada bibi dan pamannya tentang perlakuan bejat ayahnya. Sedangkan ketiga korban masih menjalani pemulihan psikolog milik Provinsi Lampung. Tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 dan Nomor 1. Korban saat ini sudah kita tampung di rumah aman ya, karena ini kan rujukan kasus ini dari Cilegon. Karena pamannya itu yang melaporkan itu berdomisilinya di Cilegon. Jadi tidak mungkin dong artinya dengan jarak yang begitu jauh. Nah, sehingga korban saat ini kami tampung di rumah aman yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini di UPTD PPA Provinsi Lampung. Untuk informasi selengkapnya terkait kekerasan seksual ayah kepada tiga anak di bawah umur, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore Pak Pandra. Ya, selamat sore Mbak Stefani, selamat sore para pemirsa News dimanapun berada. Pak Pandra, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu dari ketiga korban, berapa yang merupakan anak kandung dan berapa yang anak tiri dari pelaku? Ya, baik. Ini ya kejadian yang cukup menyedihkan kita semua ya. Anak yang akan menjadi tumbuh kembang, ia berusia 16 tahun atas nama AJ, korban persetubuhan dan percabulan, itu adalah merupakan anak tiri daripada pelaku DM. Kemudian yang kedua adalah atas nama TT, berusia 5 tahun, itu juga anak merupakan anak tiri juga. Kemudian baru yang usia 3 tahun tadi atas nama A. Jadi kejadian ini memang diawali dari kejadian tanggal 14 Oktober beberapa waktu yang lalu dengan adanya laporan polisi tersebut. Tentunya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, dalam ini Subdirektorat 4 Remaja, Anak-anak, dan Wanita Torenakta sudah melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan. Maka pada tanggal 19 Oktober 2021 dapat ditangkap pelaku atas nama DM tersebut. Baik. Nah, dari pengembangan ini tentunya dapatlah diketahui korban-korban yang lain, dan kami juga bekerja sama dengan unit pelaksana teknis daerah PP atau P3A, yaitu pelayanan perempuan dan pelindungan anak, dan ketiga korban persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur tersebut saat ini tengah dilakukan perawatan trauma healing di rumah aman tersebut. Begitu Mbak Stefani. Dua korban merupakan anak tiri dan satu korban yang masih berusia 3 tahun merupakan anak kandung dari tersangka. Dari hasil pemeriksaan, apa yang membuat pelaku tega mencabuli ketiga anaknya? Ya, ini dia tadi Mbak. Ini perlu saya sampaikan bahwa tersangka DM ini ya memang profesinya adalah seorang tunggak parkir ya, dan memang putus sekolah. Dan ini merupakan pelaku residivis, di mana kasus yang sudah dijalani itu mengalami suatu kasus yang dijalani dalam menjalani hukuman ya selama 10 tahun dalam kasus 338, pembunuhan terhadap ayahnya atau orang tua kandungnya. Ini yang dilakukan. Jadi memang ini beberapa track record kasus kriminal yang dilakukan oleh tersangka ini sudah sedemikian. Artinya bukan hanya kasus kriminal terhadap percabulan dan persetubuhan, tetapi juga ada kasus kriminalnya, itu adalah kasus 338. Baik, di mana kemudian istri tersangka pada saat ia mencabuli ketiga korban ini? Ya, ini dia dalam melakukan aksinya, dan aksi ini sudah dilakukan semenjak tahun 2017 sampai tahun 2020. Di dalam melakukan aksinya, tersangka DM ini melakukan aksinya di tengah malam, di atas pukul 00. Pada saat itu dia melakukan pendekatan, kemudian juga pengancaman terhadap korban, baik itu AJ, ya terutama AJ yang sudah mengalami trauma yang cukup mendalam, dengan ancaman, beberapa ancaman apabila tidak dilayani akan dilakukan perceraian terhadap ibu kandung daripada korban AJ tersebut, sehingga dengan sangat terpaksa dan sangat secara psikologis ya. Jadi waktu pasca dilaporkan, kemudian kita bawa ke rumah aman, itu traumanya betul-betul sangat mendalam sekali Mbak Stefani. Baik, artinya aksi pencabulan dilakukan pada saat istri sudah tidur dan masih berada di rumah. Ya, baik, betul sekali. Tadi sempat disebutkan ada ancaman juga yang dilontarkan pelaku kepada korban. Ya, itu dia ancamannya. Apabila tidak dilayani, maka orang tua korban, dalam hal ini adalah ibu korban, akan diceraikan.
diancamkan seperti itu. Nah, ini yang akhirnya suatu ketika paman korban yang tadi sudah dijelaskan sempat melaporkan juga kepada pihak kepolisian, bahkan sudah ada 2 laporan polisi. Makanya laporan polisi pertama itu tanggal 14 Oktober 2021 lalu, kemudian ada lagi laporan polisi tanggal 25 karena ada korban berikutnya. Karena dari tim penyidik kami itu kan selalu bekerja berdasarkan penyidikan tindak pidana berdasarkan tindak pidana penyelidikan secara ilmiah. Kami melibatkan psikolog, kemudian juga dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Jadi diketahui di situ ternyata memang dia melakukan aksinya itu dalam satu rumah kontrakan bersama ketiga saudara tirinya yang lain atau saudara-saudara dari pihak yang lain gitu. Nah, ini yang diketahui. Ternyata ada anak yang usia 5 tahun dan 3 tahun tersebut, Mbak. Ini kan sangat menyedihkan sekali ya. Mengingat bahwa tersangka merupakan orang dekat korban, bahkan merupakan ayah kandung dari salah satu korban. Apakah ada kemungkinan hukuman yang diperberat kepada tersangka, Pak? Jelas sekali. Ini yang sudah menjadi peraturan secara hukum ya, berdasarkan undang-undang terbaru nomor 1/2016 itu sudah diatur bahwa apabila melakukan aksi kekerasan, apabila percabulan, itu sudah jelas hukumannya di atas 5 sampai 15 tahun. Nah, ini ada lagi penambahan sepertiga hukuman karena ayah dari atau pelaku DM ini adalah merupakan seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, walaupun itu ayah tiri ataupun ayah kandung. Nah, ini sepertiga lagi hukumannya. Bahkan mungkin ini sudah ada undang-undang yang terbaru ya, tidak tertentu kemungkinan nantinya ada pasal ya tentang pengkembirian dan sebagainya. Ya, ininya kita akan melakukan upaya-upaya penerapan pasal yang betul-betul membuat jerahnya suatu pelaku dan tidak akan lagi terulang kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Baik, tentunya kita harapkan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung sudah bergabung di Ini Sore. Sementara itu, pemirsa, seorang tukang cukur rambut di Bone, Gorontalo dibekuk polisi karena mencabuli sejumlah anak di bawah umur. Para korban yang masih duduk di sekolah dasar diiming-imingi layanan gunting rambut secara gratis. Pria berinisial YS ini terpaksa berurusan dengan polisi karena mencabuli sejumlah anak laki-laki di bawah umur. Pelaku sempat buron selama 2 bulan sebelum akhirnya ditangkap di Bitung, Sulawesi Utara. Dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi di salon tempatnya bekerja sebagai tukang cukur rambut. Modus pelaku menawarkan layanan cukur rambut gratis kepada para korbannya yang masih siswa sekolah dasar. Pelaku juga memberikan uang jajan sebesar Rp10.000 kepada para korbannya. Aksi bejat ini diduga sudah berlangsung selama 3 tahun. Modusnya itu adalah mencukur gratis ataupun potong rambut itu sebagai anak-anak, diberikan free, bahkan diberikan uang jajan oleh pelaku. Diduga ada lebih dari 5 siswa SD menjadi korban tindakan asusila pelaku. Polres Bone Belangko masih mengembangkan penyelidikan untuk menemukan korban lainnya. Sementara itu, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijeratkan pasal tindak pidana kejahatan asusila dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Evakuasi seorang peziarah yang jatuh ke jurang sedalam 250 meter berlangsung dramatis. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya.